Karena dalam hadis yang mereka pakai itu al-ayyum la tunkah. Seorang janda tidak nikahkan ya hatta tusta'mar, sampai diperintahkan. Walal bikir hatta tusta'dan, dan tidaklah wanita gadis dinikahi kecuali dengan keridoannya, dengan izinnya. Mereka mengatakan ini beda antara janda sama gadis. Padahal hadis ini para fuqaha dalam konteks membedakan tentang kaifiatul idzin, tata cara minta izin. Jadi untuk tata cara minta izin, kalau laki-laki mau dinikahkan harus jelas, mungkin nikah harus iya. Tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuan. Dan persetujuan harus jelas dengan ucapan lafaz. Nah, termasuk diantara janda. Janda kalau dilamar, diminta apakah mau menerima atau menolak, maka harus dengan lafaz mengatakan iya. Beda dengan gadis. Wa idza salatuha, kalau gadis ini cukup dengan diam. Itu menurut pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Meskipun sebagai ulama juga mengatakan karena hukum ini berkenaan tentang adat, ya, karena orang-orang Madinah dulu kan malu-malu kalau gadisnya dibilang ada Pak Asrar maju, ya ingin menjadikanmu sebagai tulang rusuknya, pasti dia malu untuk menjawabnya. Jadi karena galaba alaihinna al-haya, ya karena begitu malunya orang-orang terdahulu, ya makanya mereka biasanya memilih untuk diam, tapi diam itu menunjukkan persetujuan. Tapi ala kulli hal ini atau hadis ini berbicara tentang perbedaan minta izin, minta persetujuan menikah ketika walinya tanya anaknya, ya anaknya, itu beda antara gadis dengan janda untuk mengetahui persetujuannya. Kalau janda harus jelas, ya kalau gadis cukup dengan diam, maka itu menjadi indikasi bahwasanya wanita tersebut ia setuju. Jadi bukan dasar dipakai. Ini kalau ahli zahir kan menggunakan dasar itu. Ahli zahir pakai hadis yang tadi dibaca. Itu dibantah oleh para jumhur ulama kita dari A'immatul Arba'ah, ya para imam yang 4, maka membantah ya berkenaan tentang ya hal itu. Jadi harus ikut proses lah, ya. Jangan karena kita ingin mengambil wanita kemudian perempuan kemudian kita serobot begitu saja, ya, dan tidak melewati hal. Ikutlah contoh dia siapa Nabi ketika ingin menikahi Hafsah janda. Maka dia datang baik-baik, melamarannya lewat siapa? Lewat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun memang kalau melamar dibedakan memang janda sama perawan. Ya, kalau perawan itu mesti lewat walinya. Ya, itu lewat walinya. Tetapi kalau janda bagus lewat walinya, bisa langsung nembak langsung. Gitu. Artinya nembak langsung, datang langsung sampaikan, ya mungkin ketemu di pasar ya, ya lagi jualan ya ibunya, kemudian disampaikan langsung. Ya maksudnya ditembak langsung menunjukkan keinginan mau melamar. Saya datang ke sini, saya ingin menikahimu, saya tertarik untuk menikahimu. Itu bisa langsung disampaikan atau mengutus seseorang kayak Nabi. Nabi ketika hendak menikahi seorang wanita yang statusnya janda, maka Nabi pernah mengutus ya seorang sahabat untuk melamarkan untuk Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditujukan langsung kepada itu setelah ta'aruf atau ta'aruf dulu baru langsung. Kan kalau PPKM kan perkenalan, pertemuan, khidbah, menikah. Nah, jadi dia fleksibel saja karena saat itu bisa ta'aruf, kemudian juga dia khidbah bisa pada khidbah juga bisa bertanya mengenal itu boleh saja. Jadi bisa langsung ta'aruf, ya bisa langsung khidbah, bisa juga nazar. Hanya saya nazar itu baru diperbolehkan para ulama kita kapan? Dia diperbolehkan kalau memang idza rogibah ya fi zawaj imrah. Kalau para ulama mengatakan kalau memang laki-laki minat benar-benar ada keinginan untuk menikahi wanita, baru dia boleh pergi nazar. Ya, tapi kalau cuma sekedar ya tes saja, ya cuma coba lihat saja, ingin tahu bagaimana modelnya, itu tidak boleh. Ya, kalau nazar itu mesti ya ketika sudah ada keinginan, ya. Artinya dia punya penentuan tetap setelah nazar. Tapi memang dalam hatinya dia memang punya keseriusan untuk menikah. Nah, kalau dia sudah mantap untuk menikahi seorang wanita, maka dia diperbolehkan untuk nazar. Bukan berarti tunggu siapa enggak. Ya, jadi kayak mau beli es ya, jadi dia nunggu di mobil, tunggu ada akhwat lewat, ya kemudian dia pilih. Nah, biasanya juga ini Ustaz. Jadi ada target omennya ya. Ya, ada juga biasa yang wanita ini seorang janda yang tetap memilih menjadi janda demi ya bersama suaminya di surga. Nah, itu betulkah itu seperti itu Ustaz? Itu kayak gimana itu? Ya, jadi kan gini. Ya. Ya namanya kan orang tidak menikah kecuali dengan ridho. Karena diantara syarat yang nikah itu at-taradih, adanya keridoan antara laki-laki dan perempuan. Ya,
Ya, in kuntu urid wa anti turidin fallahu yaf'alu ma yurid. Ya, kalau istilah sebagai orang ya. Ya. Kalau aku suka, kau suka, maka Allah menentukannya. Nah, jadi yang penting di sini adalah dari sisi apa tadi? Adanya keriduan. Ya. Keriduan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi pertanyaan tentang apa? Pertanyaan lebih ke persoalan Suaminya meninggal, nah dia kemudian Oh, ingin iya. menjanda selamanya dan Jadi supaya dia bersama suaminya di dia surga, nggak namun menikah. nikah. Jadi memang benar ada perbedaan dengan para ulama kita. Jadi kalau ada seorang wanita memiliki berapa suami, maka dengan siapakah nanti dia dikumpulkan di dalam surga? Ya. Sebenarnya semua masuk surga. Nah, itu dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dan kita At-Tadhkirah. Ada beberapa pendapat, menyebutkan 3 pendapat dari kalangan para ulama kita. Namun pendapat yang saya lebih cenderung kesimpulan bahwasanya dia nanti akan dinikahkan dengan suami yang terakhir. Karena dia mengatakan ya, Kalau dia jadi umpamanya meninggal ya suami pertamanya, dia nikah lagi, kemudian dia menikah sampai 3 kali. Iya. Ya menikah, 3 kali menikah. Semua kan ditinggal pergi. Kalau cerai enggak, kalau cerai kan bukan lagi suaminya. Ya. Bukan lagi suaminya. Artinya umpamanya ditinggal mati, armalah ya ditinggal mati oleh suaminya, maka ada suami pertama, suami kedua sampai suami ketiga. Kan sebagai mengatakan dia akan disuruh pilih mana yang paling bagus. Oh gitu. Ya, disuruh pilih mana yang paling bagus. Di akhirat Ya di akhirat. Tapi pendapat yang lebih tepat bahwa dia akan bersama dengan suami terakhirnya. Iya. Suami terakhir dunia itulah yang menjadi suaminya di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Hudzaifah kan pernah bilang sama istrinya toh, kalau saya mati, kemudian kalau kamu ya tidak menikah sepeninggalku, maka engkau akan bersama denganku di surga. Seperti itu. Tapi jangan kita kiaskan kehidupan surga sama di dunia. Nanti ketika di surga tidak ada dipikirkan itu. Aku dong, kenapa saya tidak sama dengan suamiku yang dulu baiknya sama saya? Nggak ada. Karena wanaza nama fi sudur min ghil. Semua perasaan tidak nyaman, tidak enak itu nggak ada. Ya perasaan apa tuh? Ada baperan, nggak ada baperan di sana. Ya perasaan tersinggung, perasaan tersakiti, itu semua telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemburu dicabut. Kan kalau di dunia kan itu meskipun akur tapi tetap ada cemburu-cemburu. Cemburu nyaman enggak? Ya pasti sesuatu tidak nyaman. Ya. Ya tetapi kalau di surga Allah Subhanahu wa taala maka dia keharmonisan yang paripurna. Ya dia begitu nyaman, tenang, tidak merasakan sedikit pun daripada ya perasaan kecemburuan, perasaan sakit hati, ya perasaan tidak nyaman, tidak enak itu hilang. Jadi jangan dipikirin juga. Intinya kata ulama kita, wanita melihat kalau memang dia merasa sudah mandiri atau dia merasa sudah ada orang yang mengkafir kehidupannya, ya sudah apa? Sudah menanggung kehidupannya secara finansial atau secara ekonomi, atau juga kalau dia merasa kebutuhannya ya dia tidak memiliki kebutuhan secara kebutuhan. Ya, ada perempuan dia merasa tetap masih bisa menjaga kesucian, masih bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya, karena ada perempuan tidak bisa. Saya kadang ada pertanyaan masuk karena tidak enak dengan suaminya, karena tidak suka, akhirnya dia minta diceraikan oleh suaminya. Minta cerai sama suaminya. Tapi setelah menjalani masa kejandaan ternyata dia merasa kesepian. Dia merasa kesepian. Dia merasa kesepian karena tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Ini pertanyaan begini berapa masuk ya? Pertanyaan ini ada masuk ya. Jadi dia berpikir lah, ternyata meskipun memang ada hal yang tidak menyenangkan sama suami, ya terkadang-kadang menyinggung, ada pertengkaran, tetapi sepi juga begitu tidak enak ya. Ya dia merasakan kesepian di tengah keramaian di tengah kesepian. Jadi sama banyak orang tapi dia merasakan kesepian, terutama tidak mendapatkan kehangatan. Kita tahu ya, karena laki-laki itu, perempuan itu pada dasarnya lebih butuh kehangatan daripada kemewahan. Itu asalnya perempuan. Dia merasa mungkin kurang sisi ekonomi, dia merasa pada sisi-sisi yang lainnya, tapi ternyata dia merasa kesepian ya, karena tidak bisa ada laki-laki yang bisa diajak untuk berjumpa. Intinya selama dia merasa bisa menjaga kehormatannya, kesucian, dia tidak punya keinginan yang membuatnya ya khawatir kalau dia tidak menikah bisa terjatuh pada perbuatan yang terlarang. Ya, kemudian dia merasa kayaknya ada yang bisa membiayai kehidupannya, maka kalau dia mau bertahan tidak mengapa. Bahkan kalau dia mau fokus untuk urus anak-anak, ya kan janda kan beragam. Kalau janda 60 tahun, sebagian 60 kan ada yang tetap butuh. Sudah menopause kayaknya. Ada memang yang butuh apa? Ada memang yang butuh tetap pasangan. Tapi kan umumnya kita mendapatkan ada ibu tidak mau lagi. Jadi hanya fokus untuk urus anak-anaknya dan lain sebagainya. Jadi tidak mengapa yang seperti itu. Ya. Nah, ada juga tapi sebenarnya kalau masalah kapan dengan siapa dia nikah nanti dengan suami terakhir. Itu pendapat yang terpilih ya. Ya, ini ada juga biasa janda masih mau rujuk sama suaminya, tapi
bapaknya tidak mau. Ustaz. Ini gimana ini? Biasa terjadi di tengah masyarakat atau warga terjadi kayak gitu. Itu gimana? Oh iya Ustaz? kan kalau dalam Islam itu ketika ada persoalan di antara suami istri, kemudian mereka telah menempuh jalan untuk bagaimana mengembalikan pada jalannya. Di sana ada sentuhan cinta, kasih sayang, memenuhi hak. Tetapi ketika suami menjatuhkan cerai kepada istrinya, ya dijatuhkan talak 1 atau talak 2 dan berakhir masa iddahnya. Kan kalau masa iddah, masih masa iddah, suami masih bisa rujuk, cukup mengatakan saya rujuk. Atau sebagian mengatakan dia menggauli istrinya jima dengan niat rujuk. Ya selama masih berada pada masa iddah, ya contohnya kalau perempuan yang masih belum menopause, ya 3 kali quru. Ya sebagian mengatakan itu 3 kali haid. Ya selama masih masa iddah itu dia bisa kembali kepada istrinya kapan saja. Berarti 3 bulanan Ustaz ya? Iya 3 bulan. Dia cukup mengatakan saya rujuk, selesai. Tanpa perlu, tidak ada persetujuan, tidak perlu persetujuan. Nah tetapi kalau di Allah telah berikan waktu 3 waktu quru, ini kan untuk berpikir. Ya bagaimana setelah ditentukan talak, dia ingin lihat bagaimana kebutuhannya terhadap istrinya. Apakah ada perubahan-perubahan ke depan. Membuat kita berpikir ulang. Ya seperti murojaah, dia berpikir ulang. Ya bagaimana kehidupan istrinya, apakah dia masih butuh nggak dari istrinya. Siapa tahu dia lihat istrinya lagi mencuci, memasak, atau lihat pakaian tertentu, dia teringat tentang kenangan-kenangan masa lalu. Ya, ketika bergandengan tangan, melepas senja di tepi pantai. Ya, atau ketika melihat istrinya lagi menyusui anak-anaknya. Akhirnya dia berubah pikiran dan mengatakan saya kembali rujuk. Nah tapi kasusnya ada sampai 3 bulan berakhir, belum. ya tidak mau rujuk. Tiba-tiba temannya bilang nggak ada hubunganku sama dia, selesai. Kenapa? Karena begini. Oh salah paham Ki. Kita kena korban hoax. Iya, Jadi baru dia tahu ternyata dia mendengarkan informasi yang salah. Ya akhirnya dia ingin lagi menikahi mantan istrinya, tapi bapaknya tidak mau. Bapakku nggak mau. Kenapa? Kau sakiti anakku. Ya kenapa kita sakiti anakku? Ya wanita yang baik, cinta kepada Robnya, berbakti kepada orang tua, kemudian kita perlakukan anakku seperti itu. Ini kan tuh ayat tuh ingin menjaga anak-anaknya. Tapi apa kata Allah? Fala ta'duluhunna an yankin azwajahun. Maka jangan kau larang anakmu itu kalau dia ingin kembali menikah dengan mantan suaminya itu. Dengan syarat idza taradu bainahum, apabila mereka saling suka, ridho di antara mereka. Karena kan bagi sebagian perempuan ya itu sulit ya. Karena secara perasaan bagi sebagian wanita begitu sulit melupakan. Ya sosok yang pertama kali meruntuhkan dinding hati. Dan ketika dia sudah berpisah, pikirannya masih terbayang-bayang dengan suaminya. Karena perempuan kayak begitu, karena dia sebenarnya cinta sama suaminya. Ya dia suka dan sayang sama suaminya. Karena hal yang paling berat bagi wanita itu ketika ditinggalkan pada saat lagi sayang-sayangnya. Nah, jadi tapi dia minta maaf, kemudian ingin kembali. Apa kata Allah? Jangan larang. Yang penting anaknya mau. Anaknya suka. Dzalika azka lakum wa athhar. Karena itu lebih baik mensucikan jiwa kalian. Allah katakan, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Ini jangan terlalu banyak ya tercampur dengan memilih pasangan hidup, apalagi dengan laki-laki. Ada anaknya, setiap anaknya tinggal orang tuanya, atau merasa ketika sudah berpisah agak susah untuk mengurus anak-anaknya. Saya dapatkan ada kasus itu, dia sudah berpisah 6 tahun, tiba-tiba anaknya sakit. Ketika mereka mulai cinta itu kembali tumbuh bersemi, ketika dilihat suaminya, mantan suaminya lagi ngurus anaknya, saling sif-sifan, ya saling ganti. Artinya mereka sepakat ya.